ini nih soal relationship nih, tentang bagaimana cara nge-refresh hubungan kamu yang sudah lama kayak gitu. Entah itu hubungan pacaran atau mungkin yang sudah menikah nih. Di sini kan banyak juga nih yang ternyata udah nikah dan mungkin mau sharing-sharing juga cara-cara kamu atau cara-cara teman-teman dan pasangannya untuk nge-refresh hubungan yang mungkin udah berjalan bertahun-tahun seperti itu. Nah, di sini aku udah ada Hanita. Halo Hani. Halo Ibnu, apa kabar? Halo, sehat-sehat. Sehat. Gimana? Hani aman? Aman. Sinyal aman ya, sinyal aman ya. Ya, Nah, seperti ya biasa aman. ya, Hani kalau ada topik mengenai relationship, jadi karena sudah berpengalaman juga Kak Hanita Wow. ini, wow. Oke, mungkin buat teman-teman juga yang pengen sharing-sharing nanti bisa langsung raise hand ya. Nanti aku jadikan speaker juga. Nah, di sini aku juga udah ngundang salah satu coach relationship namanya Kak Yunita. Cuman sembari kita nunggu Kak Yunita eh, masuk ke room, mungkin aku ngobrol-ngobrol dulu deh sama Hani. Nah, Han, Yap. ngomongin relationship nih, gimana nih? Sekarang lagi ada pasangan dong ya? Sekarang lagi ada Masa nggak mau? pasangan. Oh ya, masa nggak ada kan nggak mungkin Iya, gitu. masa nggak ada New Year, New Boyfriend? Betul. Tapi kan ini New Year-nya baru 10 hari. Oh iya. Oke, gimana nih? Ngomongin soal relationship nih. Hmm? Kalau misalnya menurut Hani itu yang termasuk hubungan yang lama tuh berapa sih? Yang bisa dikategorikan hubungan yang lama gitu. Yang lama itu mungkin menurut aku beda-beda ya, Nu ya. Soalnya misalnya ada yang biasanya pacarnya cuma 6 bulan, tiba-tiba pacarnya setahun. Wah, gue udah lama nih gitu. Tapi ada juga yang pacarannya mungkin harus lebih dari 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sampai 10 tahun. Jadi kalau lama atau Bisa jadi, enggaknya kayaknya bisa beda. jadi. Tapi kalau menurut gue sendiri sih yang sudah lebih dari 2 sampai 3 tahun ya mungkin ya. Sudah lebih dari 3 Oke, tahun nah deh, itu udah cukup lama. udah di atas 2 tahun lah ya, berarti Iya. udah masuk kategori berhubungan udah cukup lama kayak gitu. Nah, di sini kan nggak cuma ngobrolin soal hubungan relationship pacaran aja. Jadi untuk Mm-mm. yang teman-teman yang udah nikah juga mungkin bisa pengen sharing-sharing atau nanya bisa langsung nge-raise juga. Nah, di sini udah ada nih Kak Yunita. Halo, selamat malam Kak Yunita. Halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, kedengeran jelas kok. Oke, oke. Oke, nah salam kenal dulu nih Kak Yunita. Terima kasih udah datang di sesi Clubhouse bareng Growth Space. Dan di sini aku Sama-sama. Ibnu, iya, jadi host dari Clubhouse Growth Space sendiri. Nah, di sini malam ini kita bakalan ngobrolin soal bagaimana cara refresh hubungan yang sudah lama nih Kak. Kira-kira sebagai coach banyak banget kali ya dapetin pertanyaan-pertanyaan atau dari klien tentang mungkin kondisi hubungan yang saat ini mungkin sedang bosan atau hambar seperti itu. Nah, nanti akan kita ulas sama-sama. Mungkin aku persilahkan Kak Yunita perkenalan diri dulu deh kepada growth spacer yang ada di sini. Silahkan Kak. Oke. Oke, aku ini life and relationship coach, jadi nggak cuman masalah di relationship doang. Karena sebetulnya banyak orang yang tidak sadar kalau antara kita bicara kehidupan sehari-hari, mindset kita itu berpengaruh yang sangat besar ke dalam relationship kita. Dan kebetulan aku juga certified clinical hypnotherapist. Jadi aku mempelajari alam bawah sadar manusia, juga human level of consciousness. Jadi aku mendalami level kesadaran manusia gitu. And dari dulu memang aku senang banget sama bidang-bidang especially kayak neuroscience. Jadi memang aku mendalami hal-hal yang berbau alam pikiran manusia, mau itu alam bawah sadar atau kesadaran. Intinya gitu. Jadi kerjaanku sehari-hari ya aku relationship coach. Selain itu aku juga Vedic astrologer, aku juga tarot reader. Kenapa aku memilih belajar tentang Vedic astrology itu karena satu dan lain hal sebetulnya kehidupan kita ini juga berpengaruh dari kalau kita bicara universe ya, apa yang ada di semesta ini tuh semua mempengaruhi gitu loh. Jadi dari Vedic astrology juga aku mempelajari tentang kehidupan manusia,
setiap tahun itu setiap hari bahkan sebenarnya planet itu bergerak, dan kenapa kita ada di fase-fase tertentu itu juga bisa kelihatan. Jadi cuman aku tidak memakai Vedic astrology untuk memprediksi ya, dalam artian nanti hidupku ke depan gimana gitu, enggak, tapi aku lebih kepada ngasih tahu kamu nih sekarang lagi ada di posisi hidup yang seperti apa, dan hal-hal yang butuh kamu pelajari itu fokus kamu harus di mana. Jadi aku lebih tetap ke pengembangan diri, tapi aku memakai Vedic astrology dan tarot itu bukan untuk sebatas prediksi, tapi justru lebih ke personal growth, lebih ke sana gitu. Oke, berarti lebih ke ini juga ya, kayak pertimbangan dalam ketika kita akan mengambil keputusan, dan nanti disesuaikan juga dengan kondisi mungkin fisik, mental, dan juga astrologis dari klien atau kita itu sendiri. Betul. Ya Kak Yunita ya. Betul. Oke, menarik sekali. Sebenarnya di sini kita ada juga si co-hostnya, namanya Jessica. Dia juga memperdalam ilmu astrologi sama tarot reading juga. Cuman sayang sekali malam ini dia berhalangan hadir. Jadi mungkin bisa ikutan sharing di lain kesempatan dan di lain topik kali ya Kak. Oke, nah ini ngomongin hubungan yang sudah lama nih Kak. Nah tadi kan aku udah ngobrol, udah nanya sama Hani soal menurut Hani bahwa hubungan yang udah lama itu kategorinya bisa di atas 2 atau 3 tahun. Nah menurut Kak Yunita sendiri yang masuk kategori hubungan yang lama itu kira-kira berapa lama sih dari klien-klien, atau mungkin dari pendapat pribadinya Kak Yunita sendiri, dan kira-kira biar bisa menyamakan persepsi nih tentang topik hari ini seperti itu. Mungkin aku setuju juga sama Mbak Hani ini. Aku setuju juga hubungan itu bisa kita sebut sebenarnya lama atau sebentar, itu balik lagi itu kan masalah durasi ya. Tapi kalau aku lebih ngelihatnya itu bukan lama atau sebentar, tapi lebih sedalam apa hubungan itu, kualitas hubungan itu seperti apa. Kadang ada orang yang mungkin hubungannya cuma setahun, tapi mereka punya hubungan lebih berkualitas daripada orang yang pacaran 5 tahun. Jadi durasi itu tidak menjamin hubungan itu sebetulnya punya kualitas yang baik kan ya. Jadi kualitas yang baik itu tergantung yang jalanin. Nggak masalah berapa lama periodenya. Cuman kalau misalnya kita bicara periode, aku setuju sama Mbak Hani. Di atas setahun lah. Karena kenapa? Dalam waktu paling tidak 1 tahun, kita lebih sedikit banyak kita lebih mengenal pasangan kita gitu loh, dibanding yang di bawah 1 tahun. Kita bilang honeymoon period aja mungkin sekitar 3-6 bulan ya, masih masuk honeymoon period. Iya, betul. Jadi di mana kondisi kita masih lagi berbunga-bunganya kayak dalam 3-6 bulan. Oksitosinnya masih tinggi. Oksitosinnya masih tinggi, masih lifespan butterfly-nya masih ada nih kira-kira kalau di perut. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin yang aku tangkap dari Kak Yunita sendiri mulai dari ini ya, kualitas hubungannya ya, gimana kita bisa berinteraksi baik itu secara komunikasi maupun kebiasaan, dan juga gimana kita bisa saling memahami kali ya dalam sebuah hubungan itu antar pasangan kita, regardless dari lama atau tidaknya hubungan gitu. Jadi yang pertama mungkin dari kualitasnya sendiri seperti itu. Betul. How we approach the relationship, bagaimana kita memulai satu hubungan. Jadi secara personal pada saat kita memasuki hubungan itu very crucial sebetulnya. Karena banyak orang yang menganggap hubungan itu menjadi their fountain of happiness. Dan pada saat seseorang punya mindset seperti itu, dia masuk ke dalam satu hubungan, dia punya tendensi untuk punya banyak sekali ekspektasi untuk filling their own void. Oke. Jadi pada saat memulai dan menjalani hubungan kayak gitu ya, ketika kita sama-sama punya ekspektasi, dan itu kayak sebaiknya diinikan juga ya, disesuaikan juga ya dengan kondisi diri dan juga kayak pasangan seperti itu. Apalagi di awal-awal hubungan seperti itu kayak. Betul. Oke, nah kalau ngobrolin lama nih, ngobrolin durasi hubungan yang sudah lama. Nah, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi dari mungkin cerita-cerita klien-kliennya Kak Yunita sendiri, biasanya masalah-masalah yang muncul itu apa sih? Mungkin habis ini kita bisa gali nih satu persatu mungkin dari permasalahan ini seperti apa. Kayak gitu kali ya. Masalahnya sih bisa beragam ya, tapi yang paling tinggi
itu contoh masalah ya ekspektasi tadi. Kok kenapa dia sebelum pacaran begini, setelah dia pacaran kok begini? Nah, biasanya aku tanya sama klienku, yang kamu kenal dia seperti apa? Karena manusia tidak berubah sedemikian cepatnya. So, kalau misalnya kamu menganggap dia punya perubahan, berarti selama ini kamu tidak mengenal dia dengan baik. Ini yang kamu lihat dia juga, tapi dia yang kamu tidak sadari, yang kamu tidak tahu. Itu kan dia juga. Gitu loh. Karena kita punya ekspektasi, oh di awal, apalagi khususnya banyak kan memang di perempuan ya. Oh dulu dia ngejar kayak gini. Kok sekarang udah pacaran begini? Dan banyak orang ya, ini aku paham, banyak orang yang tidak menyadari that the level of testosterone in men itu reducing when they already jump into the relationship. Jadi when a man already win you over, dia sudah merasa mendapatkan kamu, dia akan slow down dengan sendirinya. Karena untuk chasing a woman, a man needs high level of testosterone. Gitu loh. Jadi pada saat testosteronnya lagi tinggi, ya wajar. Jadi dia ngejar terus, lelaki ngejar itu kan butuh motivasi ya. Apa yang memotivasi si laki-laki untuk mengejar si perempuan itu kan? Gitu loh. Nah akhirnya dia sudah mendapatkan, nah banyak orang berpikir yang, oh kalau udah dapetin, udah gue cuma begini doang. Oh bukan. Karena kita tidak bisa berharap level oksitosin itu tinggi terus kan, gak mungkin dong. Nah ini mulailah terjadinya ekspektasi. Kok kamu dulu nggak gini? Kok kamu sekarang nggak gini? Kok kamu dulu begini? Nah terjadilah tuh komplain-komplain. Karena apa? They cling to the experience when a man chasing a woman yang nggak akan pernah bisa persis sama waktu dia sudah bersama perempuan itu. Because the man already feel safe. Dia udah bersama perempuan itu. Dia nggak perlu ngeluarin usaha yang sebegitunya untuk mendapatkan kan beda ya kalau udah ada. Nah di situ biasanya lelaki udah ngerasanya lebih safe. Nah disitulah sebetulnya yang terlihat dia sebenar-benarnya itu pada saat dia udah slow down justru sebenarnya. Oke, menarik sekali. Jadi ketika banyak banget nih ya, kayak mungkin cerita-cerita dari lingkungan sekitar bahwa pada saat PDKT bahagia dan juga indah sekali, tapi ternyata pas hubungan bener-bener ini nih hambar atau kayak loh kok beda nih sama pada saat PDKT kayak gitu. Nah kalau misalnya mengatasi hal ekspektasi tersebut tuh gimana sih Kak? Kalau misalnya memulai hubungan yang baru ya. Ya, itu dari awalnya. Makanya aku sering bilang sama klien-klienku, ini mau perempuan mau laki. Jangan pernah begitu kamu ketemu dia, kamu menganggap oh he's the one, oh she's the one. Gitu loh. Itu bahaya. Kenapa? Karena kamu udah nge-wow duluan nih. Oke, she's good gitu loh. Oke, she's a wife material or she's a girlfriend material. Oke gitu. She's a potential gitu loh. Nggak usah sampai diwawin atau banyak kan itu terjadi juga sama perempuan kayak wah dia oke banget, wah kerjaannya bagus, wah orangnya baik dan kadang aku suka bilang gini, define baik itu kayak apa? Because it's too vague. Karena kamu harus tahu dulu yang kamu cari itu juga apa. Kalau bicara baik itu seperti apa? Gitu loh. Jadi kamu harus tahu dulu yang kamu cari itu kayak gimana. Jadi knowing what you want, kamu juga jadi lebih tahu yang mana yang kamu mau ambil, yang mana yang kamu lepasin. Kan gak setiap lelaki yang datang ke dalam kehidupan si perempuan itu harus dia pilih toh. Jadi pilihan dari awal itu is a key. Oke, jadi ketika kita langsung nih ya menganggap bahwa wah gila nih, ini nih cewek atau cowok yang aku cari gitu. Itu bakalan membuat perasaan kita atau ekspektasi kita terlalu melambung tinggi ya Kak ya. Dan sebenarnya yang membuat sakit hati itu ya. Ekspektasi yang membuat kita kecewa itu kan because we have too much expectation in the beginning kan. Oke. Benar. Nah, buat teman-teman juga nih ya yang mungkin ingin memulai hubungan yang baru atau ingin mencoba tahun baru, pasangan baru nih siapa tahu tetap ini ya use logic ya kayak karena memang cewek ini kan masalahnya kan cewek nih, cewek kan mikirnya kan melalui emosi kan ya. Bagaimana wanita itu mengambil keputusan dengan emosinya mungkin sebagian besar kayak gitu.
ketika sudah dibuat terlena oleh lelaki di awal-awal nih, pastinya akan bisa ketika mereka mengambil keputusan itu kan bisa ini ya. Sebenarnya yang lebih tepat sih gini, bingung gitu. Bukan manage your emotion, tapi manage your expectation. Oke, jadi lebih balik lagi ke manage your expectation itu tadi ya. Iya, karena kalau kita ngomong logik, kadang logik itu kan bisa juga jadi logical fallacy ya, dia menganggap itu suatu kebenaran sendiri gitu loh. Itu masuknya jadi ke logical fallacy. Tapi kalau being realistic, orang yang being realistic pasti logik. Oke, berarti emang dibalikkan lagi. Jadi pada saat kamu, kamu bisa manage, kamu punya ekspektasi, otomatis kamu akan ngelihat dia dari semua sisi. Tapi kalau orang yang udah nge-wow duluan, dia punya kecenderungan mentoleransi sesuatu yang sebetulnya dia tidak mau. Nanti begitu hubungan itu sudah terjadi, itu sisi itunya keluar lagi nih dari si pasangannya, dia komplain. Kok gini? Ya memang dari dulu juga gitu, cuman dia toleransi. Nah, dia nggak mau lihat. Benar. Oke, sebenarnya ada case menarik juga di sini dari saya. Tapi nanti dulu. Kita ngobrol bareng sama teman-teman. Buat teman-teman juga yang pengen nanya-nanya atau kan penasaran atau kepo nih dengan hubungan yang sedang dilakukan atau sedang menjalin hubungan ya saat ini, mungkin bisa raise hand dan sharing atau nanya juga ke Kak Yunita. Nah, aku ke Hani dulu nih. Nah, Han, masalah hubungannya udah lama nih ya. Kalau kamu paling lama berapa tahun sih ya menjalin hubungan? 2 tahun sekian. Oke, 2 tahun sekian. Nah, kalau misalnya ngobrolin masalah, kira-kira kalau di kamu sendiri masalahnya jatuhnya ke bosen, terus hambar, atau kenapa tuh? Mostly sih kalau dari aku yang seperti tadi Mbak Yunita bilang ya, begitu laki-laki ngerasa udah dalam relationship itu, udah pacaran lah ibaratnya. Udah pacaran, udah ngedapetin, ya dia jadi udah gak ngelakuin apa-apa lagi. Jadi dia udah, yang mungkin awalnya dia tiba-tiba, yang awalnya dia kayak paling bucin dari semua orang yang ada di dunia ini, tiba-tiba setelah udah pacaran, dia menjadi orang yang kalau bisa chatnya seminggu sekali aja, atau teleponnya nggak diangkat-angkat, misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi capek aja kok sepertinya berat sebelah gitu. Itu sama merasa bukan orangnya aja sih. Tapi ya kebanyakan yang tadi yang pertama aku bilang sih. Pada saat sudah pacaran, biasanya nih di bulan ketiga atau setelah bulan ketiga itu udah makin kelihatan cowoknya mulai ya setidaknya apa ya, kadang aku tuh gini sih, pulang kerja kita pengen yang kayak aku udah di rumah nih gitu, hari ini kerja gimana gitu doang, sharing doang kan, hari ini ngapain segala macam lah, kita cerita. Kadang tuh aku tuh cuman sesederhana itu doang, pengen nyatu telepon, kita nggak perlu seharian kok buat kontekan gitu loh, kadang telepon aja. Tapi bahkan saat aku udah nelpon duluan, itu tuh kayak gue sibuk. Loh, kemarin-kemarin lu gak sibuk ya perasaan, terus kemarin-kemarin lu sibuk, kayaknya lu malah ngejar-ngejar gue mulu deh. Nah pada awalnya tuh begitu, dan iya itu jadinya gue terlalu berekspektasi ke dia bahwa dia akan selamanya seperti itu gitu loh. Nah tapi sekarang yang gue pikir adalah, saat kebetulan gue baru menjalin hubungan dengan orang yang baru. Di awal gue tidak berekspektasi terlalu tinggi, itu satu. Gue siap sama segala kemungkinan yang ada, ya mungkin akan seperti orang-orang yang dulu, mungkin, kita gak pernah tahu. Tapi yang gue bisa pelajari dari masa lalu adalah di awal saat pendekatan itu gue seperti apa ya, mengenal lebihnya itu yang apa ya, mengorek lebih gitu kok misalnya dulu mungkin ya kelihatan banget kan dari awal dia kayaknya wah terlalu baik nih, sepertinya dia fake gitu. Terus ya gue akan bilang nggak usah berusaha menjadi orang lain deh gitu, maksudnya ya jadi diri sendiri aja, ntar lama-kelamaan jangan sampai lu akan mengeluarkan taring lo gitu. Nah pada saat yang sekarang gue berusaha, gue dan pasangan gue untuk tidak menjadi orang lain, sehingga ya dari awal sampai sekarang ya kita sama aja, tetap gini aja gitu kan ya.
Jadi kita nggak, kalau kata pacar gue yang sekarang adalah jangan sampai di awal itu menukik tajam ke atas, setelah udah melewati sekian fase, sekian bulan, anggap udah melewati 3 bulan, terus akan menukik ke bawah karena bosan atau kita berubah, tapi buat itu setidaknya stabil aja. Menarik sih. Jadi dari yang pertama punya ekspektasi yang terlalu tinggi juga ya terhadap pasangan sebelumnya, meskipun udah jalan bertahun-tahun juga, tapi ternyata in the end harus kandas juga karena mungkin Hani, kamu ngerasa ini ya kayak pasangan kamu effortless gitu ya untuk selain mempertahankan hubungan kayak gitu. Yap, betul, sangat jauh banget. Sangat. Oke, menarik. Dan yang kedua ini juga istilahnya jujur aja sama diri sendiri dan pasangan nih tentang hubungan, meskipun masih di awal-awal ya udah jalanin bareng, terus kemudian jelek bagusnya ya di hadapin bareng-bareng gitu kalian. Iya betul, karena tuh nice. Yang aku sering dapetin entah dari aku atau orang-orang di sekitar aku itu tuh kebanyakan kita itu tidak siap sama kejujuran. Contohnya nih, di awal itu pas biasanya ya mostly orang akan berusaha menjadi yang sebaik-baiknya. Yang terbaik. Iya betul, yang terbaik. Tapi betul. Kadang orang itu kenapa sih, ibarat ya kasarnya tuh aku ngerasa aku akan berbohong pada diriku sendiri dan dia, bener nggak? Kita jadi orang lain loh, nggak jujur berarti. Nah kenapa sih orang bohong? Karena di saat dia jujur menjadi apa adanya, apakah dia diterima? Enggak. Ada rasa ketakutan di situ ya. Iya, jadi akhirnya orang memilih bohong menurut aku. Nah kalau aku sendiri ya aku nggak mau bohong ya, aku apa adanya aja udah. Ya gue gini gitu loh. Ya lu jangan berekspektasi lebih sama gue, karena gue yang sekarang akan sama dengan gue yang 10 tahun ke depan lu temuin, ibaratnya gitu loh. Perlakuan gue ke lu, sifat gue itu tuh memang seperti ini gitu. Kalau gue gitu. Dan gue gak suka kalau misalnya gue deket sama orang, dia akan kelihatan kayak oke, ini sepertinya akan fake banget nih, sosok baik gitu dari awal. No bohong-bohong klub lah ya. Banget. Betul. Emang lebih baik jujur dan jelek di awal ya, Hani ya. Thank you banget Hani untuk sharingnya. Sekarang ada ini nih, ada Uli. Halo, selamat malam Uli. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Gimana? Ada suaranya nggak? Ada. Oke. Gimana? Mau sharing? Mau sharing aja, dan mungkin Kak Yunita bisa bantu. Maksudnya memetakan masalah yang ada di hubungan saya. Singkat cerita, saya udah punya pacar mungkin 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Nah, pada awal saya pacaran itu 3-5 bulan awal, sebelumnya background saya punya mental health issue, yaitu susah banget untuk nahan emosi, bahkan sebelum pacaran. Nah, setelah pacaran 5 bulan, karena itu tadi ekspektasi yang tidak terpenuhi, saya emosinya lebih gila-gilaan, bahkan hampir menyakiti diri sendiri gitu. Nangis-nangis, meraung-raung gak jelas. Sampai akhirnya karena saya rutin ke psikiater, saya minta bantuan, dan akhirnya saya diminta untuk nggak memberi 100% hati saya untuk pacar saya gitu. Jadi sisakan setengahnya untuk diri sendiri. Setelah setahun lebih, kami baik-baik saja. Namun saya tuh mengamati kalau misalnya dia ini punya permasalahan sendiri gitu. Latar belakang pacar saya ini broken home. Dia bercerita, cuman dia cerita detailnya. Cuman saya nggak melihat dia itu punya emosi. Jadi dia nggak pernah marah. Cuman yang kelihatan seneng gitu. Seneng, ketawa, happy-happy tiap hari, kerja, pulang, main. Oke, gitu tiap hari. Terus kita juga udah memperbaiki komunikasi. Cuman saya masih agak ini sih, maksudnya kenapa dia masih belum bisa terbuka sama saya tentang kenapa dia nggak mau ke psikolog atau psikiater gitu. Karena
dia memang baik banget, cuman saya nggak pernah lihat dia marah sama sekali. Silent treatment juga nggak pernah, nangis juga nggak pernah gitu. Jadi ya saya merasa sepertinya dia butuh bantuan gitu, karena dia pernah bilang kalau misalnya dia sedang merantau di kota jauh dari rumahnya. Kemudian dia bilang, aku nggak pengen pulang rasanya gitu, karena di rumah nggak ada yang peduli sama aku, dia bilang gitu. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya dia pulang karena pandemi sih. Gitu sih Kak, jadi kebingungan saya tuh maksudnya saya berniat untuk ngajak dia ke psikolog atau psikiater, tapi karena dia nggak mau akhirnya saya nggak bisa paksa juga. Cuman ya hubungan berjalan baik, cuman saya takutnya semakin lama kalau dia pendam perasaannya yang nggak pernah dia buka itu, nggak tahu kedepannya jadi gimana gitu. Makasih Kak, maaf kalau bingungin. Oke, thank you banget Uli atas sharingnya. Mungkin bisa aku ini sederhanakan kali ya. Jadi si Uli ini memiliki semacam mental health issue di mana sangat emosional gitu ya. Dan sedangkan pasangannya ini bertolak belakang seperti itu dengan Uli, bahwa dia nggak pernah marah, nggak pernah nunjukin emosinya yang terlalu berlebihan seperti itu. Nah, Kak Yunita, menurut Kak Yunita sendiri gimana nih dari cerita Uli sendiri? Oke, so satu hal yang kita perlu sama-sama sadari, ya, depression itu bisa dialami oleh siapa aja. Depression is a mental condition yang bisa dialami oleh siapapun sebetulnya. Dan apakah itu masuk mental health issue ya, dan tidak kalau menurutku. Karena kita bukan bicara mental health seperti bipolar yang memang punya chemical di dalam otaknya yang memang ya itu akan selalu diproduksi ya. Tapi depression itu bisa alasannya bisa berbagai macam. And depression is actually a spiritual condition, it's not a medical condition. Jadi pada saat kamu datang ke psikiater, kamu paling juga kalau kamu lagi nggak mampu untuk menghandle your anxiety, kamu paling dikasih antidepressant. Dan salah satu efek dari antidepressant itu adalah pelan-pelan itu akan membuat, karena kan dia mengendurkan kita punya saraf ya. Jadi otomatis pelan-pelan kita bisa, kalau dipakai dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu bisa bikin orang lemot. Gitu loh. Jadi kita harus tahu, depression itu terjadinya karena apa. So, orang yang punya depression, walaupun anggaplah dia punya PTSD, dia punya bipolar, yang memang udah sulit ditangani kalau enggak dengan drugs ya. Tapi dia tetap harus terapi. Terapinya di sini ya tergantung nanti dia punya masalahnya adanya di mana, tergantung sama terapisnya nanti. Tapi kalau tidak dikombin sama terapi, ya selamanya tidak akan pernah keluar dari situ. Karena orang depresi itu pasti ada sesuatu di dalam dirinya, entah itu beliefnya yang salah, karena belief itu adanya di dalam mindset. Nah, entah beliefnya yang salah, jadi dia punya internal konflik. Atau dia masih sulit untuk menerima masa lalu yang kita nggak tahu itu apa. Yang bahkan pada saat kita sudah dewasa, bahkan kita aja kadang udah nggak sadar masalah yang awalnya itu apa, tapi emosi itu tidak hilang kalau tidak pernah kita hadapi. Sebenarnya emosi itu tidak hilang. Emotion is energy in motion. It's an energy. Energinya tidak flowing dengan baik gitu loh. Dan kalau kayak tadi dibilang pasangannya Uli itu nggak emosional, sebenarnya nggak ada manusia yang nggak punya emosi. Emosi itu sumber dari kita di dalam diri, karena itu energi. Jadi manusia nggak mungkin nggak punya emosi. Dia emotionally unavailable itu karena dia repressing the emotion, bukan nggak punya. Nah, repressing ini kayak tadi ceritanya Uli, dia nggak mau pasangannya nggak mau pulang ke rumah orang tuanya karena merasa tidak diinginkan dan segala macam. I smell ada kemungkinan dia punya abandonment issue. Dia pernah merasa mungkin tidak diinginkan. Nah, ini bisa jadi memang betul seperti itu, bisa jadi persepsi. Persepsi yang dibawa sampai di belief yang ada di dalam dirinya dia sendiri, dia merasa dia tidak dianggap, atau mungkin memang orang tuanya seperti itu. Tapi dia berarti ada sesuatu di dalam diri dia yang kita sebut dengan inner child wounds kalau seperti ini. Jadi dia harus beres dulu sama diri dalamannya. Kalau dia belum beres, ya dia akan selamanya punya pasangan begitu terus. Mau sama Uli atau bukan, ya dia akan begitu terus.
You can never change your relationship before you change yourself. It will never happen. Never. You can understand your partner when you already can understand yourself. That's the key. Jadi makanya that's why aku selalu bilang dari awal, saat kamu mau punya suatu hubungan, dan fear itu tidak pernah ada kalau orang itu realistis. Orang fear itu pada saat misalnya, gue lebih baik kayak misalnya komunikasi aja contoh. Komunikasi aja banyak disangka sama orang. Oh, tiap hari kita ngobrol itu komunikasi. Bukan. The real communication is when you communicate your needs. You communicate your dreams. That's communication. Tapi kalau walaupun kamu ngobrol setiap hari, tapi nggak ada kualitasnya, itu bukan komunikasi namanya. Kalian cuma sebatas yang mengisi hubungan dengan obrolan-obrolan aja. Tapi nggak deep kan pada akhirnya, kualitinya nggak ada. Karena komunikasinya nggak ada sebetulnya. Nah, terus kayak tadi Uli bilang, nggak bisa dibawa ke psikolog atau ke psikiater, ya berarti pasangannya belum siap. Secara mental dia belum siap. Dan mungkin saja dia merasa dia tidak bermasalah. Dan itu harus terjadi dari dirinya sendiri. Nah, yang aku pertanyakan ini ke Ulinya. Do you think that you want to be with this person because you cannot change another person except yourself? Do you really think this is the man that you want to spend your life with? Karena aku selalu mengajarkan klienku adalah easy to lose. Kalau kamu merasa dirimu berharga, kamu tahu kamu harus menempatkan diri kamu di mana. Dan kamu tahu apa yang kamu pilih ini baik buat kamu atau tidak. That's what we call self-love. Self-love is you know what's good for you. And you can just easily let it go if you know that it is not good for you. Makanya ada orang yang bilang, aku bertahan karena aku cinta. Cinta atau attachment? Cinta atau kamu takut sendiri? Kalau kamu betul-betul cinta, you know that this is not good for you. It's so easy for you to just let it go. Mungkin awal-awal kamu akan pasti ngerasa berantakan. Biar gimana pun kita punya hubungan sama seseorang, pasti kita punya attachment di situ. Akan sulit buat kita untuk melepaskan. Biar gimana pun kita punya history, kita punya emotional attachment di situ. Tapi kita balik lagi ke diri kita. Tanya sama diri sendiri. If this is what I want. That's it, gitu. Jadi ini kita belajarnya lebih kepada awareness ya. Betul. Berarti benar-benar mengenal diri dan juga lebih ini dulu ya, lebih selesai dulu lah dengan masalah-masalah pribadi kita. Istilahnya kita membahagiakan diri kita sendiri dulu nih sebelum kita bukan ikut-ikutan sih, mengajak orang lain untuk bahagia, di mana kita bisa adding value ke kehidupan mereka dan juga dia adding value ke kehidupan kita. Betul. Oke, menarik sekali. Thank you banget Kak Uli dan Kak Yunita untuk salah satu problemnya. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Uli? Halo, terima kasih banyak buat Kak Yunita untuk insight-nya. Untuk yang ditanyakan nggak ada sih, cuman memang PR-nya yaitu apakah saya emang beneran mau sama dia for the whole time, for the rest of my life. Itu yang harus saya pikirkan lagi. Terima kasih juga Kak Ibnu kesempatannya buat ngobrol. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Uli. Nah, di sini ada Kak Ongki nih. Halo Kak Ongki, selamat malam. Halo, mungkin bisa unmute dulu kalau misalnya ingin sharing atau bertanya. Nah, oke. Sebelum ke Kak Ongki, ini lanjut lagi nih Kak Yunita. Ini terkait banyaknya masalah-masalah nih ya. Kan ada juga tuh kayak faktor bosan atau hambar kayak gitu ketika sudah menjalani hubungan yang lama. Ini udah agak beda lagi nih sama permasalahan dari Kak Uli tadi. Nah, kira-kira untuk faktor-faktor tersebut nih, pendapat dari Kak Yunita sendiri gimana sih? Mungkin hubungan yang udah lama, tahu-tahu di tengah jalan kayak beda value atau benar-benar hambar dan bosan. Nah, itu aku ngomongin yang beda value dulu ya. Nah, boleh. Ini menarik sebetulnya kalau masalah beda value, itu sudah harus tahu dari awal, harusnya. Karena kalau ditanya kita, ada nggak orang yang kita nggak compatible? Ya ada.
Orang yang kita nggak compatible contohnya apa? Orang yang punya vision hidup nggak sama kita. Orang yang satu mau punya anak, satu nggak mau punya anak. Berarti kan itu something yang nggak bisa di-sacrifice dong, benar nggak? Karena itu desire. Nggak bisa. Jadi kalau kamu mau punya anak, ya kamu cari orang yang mau punya anak juga. Contohnya seperti itu. Terus atau misalnya yang satu maunya living together doang, nggak mau nikah. Ya kamu cari yang mau nikah, jangan cari yang itu. Jadi ibaratnya kadang ada orang yang, ya tapi kan kadang kita ketemunya yang gini. Nah ini karena kamu tidak tahu apa yang kamu cari. Once kamu yakin nih apa yang kamu cari dan kamu pengen punya kehidupan seperti apa yang kamu mau, ya cari yang kamu mau. Jangan nerima apa yang kamu nggak mau. Karena cepat atau lambat itu akan menjadi momok di depan nantinya. Itu pasti akan akan terangkat nantinya, mau sekarang atau nanti. Nah, jadi kalau bicara value, ya value ya kita ngomong masalah integritas. Orang yang punya integritas tinggi, pacaran sama orang yang integritasnya rendah, pasti akan argumen nanti di depan. Pasti. Walaupun sekarang dia merasanya ya udahlah, mungkin dia bisa berubah. Nah, lagi-lagi ekspektasi. Aku selalu bilang gini, kamu saat bersama seseorang, lihat dia apa adanya, observe. Dia apa adanya, itu observe. Nilai dia apa adanya. Jangan apa yang kamu inginkan. Itu memang sulit, makanya ada satu spiritual teacher itu bilang, observation is the highest form of intelligence. When you can observe something or someone without judgment or assumption, kamu sudah ada di level yang tinggi. Jadi kamu melihat, kamu mampu mengobservasi sesuatu is like a scientist observing a natural phenomena. Seorang saintis itu tidak akan mengobservasi sesuai dengan apa yang dia mau, tapi dia benar-benar melihat apa yang terjadi seperti apa adanya. Dan itu sangat krusial di awal gitu loh. Nah, jadi kalau bicara tentang nanti ujung-ujungnya ada perbedaan value, ya dilihat ulang. Apakah value ini bisa diterima atau tidak bisa diterima? Tapi kalau nggak bisa, well, there is no choice. You have to separate it. Gitu loh. Karena nggak mungkin ada. Kalau kita bicara nilai kehidupan, itu bukan sesuatu yang kita bisa bargain kan? Benar. Oke. Menarik sekali Kak Yunita ngobrolin masalah value ya, karena mungkin di sebuah hubungan itu kan ada inilah sektor-sektor lain yang masuk ya, entah dari orang tua, kemudian dari sahabat. Ketika mungkin ada masalah, kita cuman sharing dan pengen didengar dan pengen divalidasi untuk perasaannya, cuman kadang ada pihak-pihak di luar yang mungkin mengompori lah ya, katakanlah seperti itu, sehingga mau tidak mau kita jadi kadang tuh terpengaruh gitu gak sih ketika mengambil keputusan dan gimana kita melihat pasangan kita gitu. Nah itu kan itu bisa pernah terjadi sama sih. aku soalnya. Aku punya satu sampel cerita ya. Jadi I was in a 7 years relationship saat itu. Aku tinggal di Spain saat itu dan aku pacaran sama orang sana. Aku tinggal bareng 4 tahun dan saat itu aku ngerasa hubungan kita baik-baik saja. Betul-betul dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan mungkin sampai detik ini aku masih bisa bilang he was one of the best men that I've ever met gitu loh. He's that good gitu. Tapi aku ngerasanya bukan dia orangnya. Nah, sampai satu hari aku cerita sama satu temanku di sana, aku bilang I don't think that I wanna stay here any longer. Terus ya kita ngobrol-ngobrol, terus temanku sempat bilang gini, apa yang temanku ngomong ini nggak salah. Emang aku tidak melihat itu benar atau salah. Kita bicara apa pendapat orang ya. Jadi dia bilang gini, Yun, lo tuh udah umur segini. Saat itu I was 35. Dia bilang, lo tuh udah umur segini. Kalau lo nggak sama dia, lo cari orang lain lagi, lo butuh waktu lama lagi. Nggak salah omongannya dia. Tapi aku cuma tampung. Aku bilang, oh nggak salah omongannya dia. But I don't want any external things yang akan memasuki apa yang akan aku putuskan. Jadi dalam artian gini, aku mau memutuskan ini karena diriku. Bukan karena apa yang orang bicarakan. Ya dia berpikir begitu karena mungkin dia akan melakukan itu. But I'm not her. Gitu loh. Jadi saat itu aku cuma bilang gini, kalau sampai aku memutuskan ini, yang terima resikonya aku, yang tidak menjalaninya aku, kalau aku sama dia yang menjalani juga aku. So omongan orang aku tidak buang. Aku bilang, oh ya omongan lu benar.
Tapi buat aku pribadi, aku tidak mau mendecide sesuatu based on fear. If I think like, okay, kalau gue putusin sekarang, I'm 35 years old, and then gue nggak bisa dapat laki lagi gimana? Because I know, I have the faith that if he's not the one, there will be someone else. Udah pikiranku cuman gitu. Karena yang nggak bakal, kalau misalnya aku mendecide aku untuk sama dia, aku yang jalanin, aku bisa nggak imagine my life with him? I have a family with him. Can I imagine that? And saat aku mencoba merasakan itu, berpikir tentang itu, karena otak manusia itu tidak bisa membedakan yang mana yang current, yang mana yang bukan. So that's why we can imagine. Tapi perasaan kita, emosi kita, our inner voice itu nggak bisa dimanipulasi. So saat itu aku coba membayangkan kalau hidupku bersama dia. Aku punya keluarga, aku punya anak. Do I feel happy? Dan saat itu rasaku flat. Dan aku tidak melakukannya cuma sekali. Aku melakukan itu berkali-kali. And I made sure that I was really neutral. Aku tidak kepengaruh oleh siapapun. This is my own life. This is my own decision. Dan aku melakukannya itu kurang lebih sempat berbulan-bulan kok. Sampai akhirnya setiap kali aku coba berimajinasi tentang itu, rasanya tetap flat terus. Until I decided that, okay, that's it. He's not the one. Even though he's a good person, yes. He husband, yes. He could be a good father, yes. But unfortunately, he's not someone for me. And I have to let him go. And I never regret it until now. Okay. Karena I didn't make a decision based on fear. Oke, I see. Jadi istilahnya dari Kak Yunita sendiri punya punya integritas atau punya value pribadi di mana itu nggak akan bisa nih digonjang-ganjingkan ya oleh faktor eksternal, dan apalagi ketika sudah mulai ngobrol atau berbicara dengan diri sendiri, apakah ini yang aku mau, kemudian apakah secara time base kira-kira 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, dan melakukan visualisasi ya, imajinasi itu tadi, apakah aku akan meletakkan kebahagiaanku dan aku akan menjadi bahagia di sana, itu benar-benar mempengaruhi cara kita mengambil keputusan juga ya. Iya, kita harus melatih kita punya intrapersonal. Jadi bagaimana kita berbicara sama diri kita sendiri, karena tidak ada orang di luar satupun yang lebih tahu daripada kita sebetulnya. Apa yang kita inginkan tuh kita yang paling tahu sebetulnya. Nah, kenapa orang bisa bingung? Karena konflik dalamnya antara pikiran atau ekspektasinya atau mimpi-mimpinya itu tidak sejalan sama rasanya. Kayak misalnya contoh orang bilang, oh cinta itu nggak penting. Ya, aku nggak mau debat sama yang bilang cinta itu tidak penting ya. Tapi kalau buat aku, cinta itu penting. Because love is a source of life. Love is a energy of life. Once you love someone, you want to sacrifice more. Dibanding kalau kamu nggak punya perasaan itu. Anggap misalnya it's contoh. not wrong ya. Iya. Dan menurutku, ya hidup kamu nggak pakai rasa, nggak pakai cinta, ya kamu hidupnya ya kayak orang makan nasi nggak pakai sayur aja, nasi biasa, pakai garam doang, nggak ada lauknya gitu loh, kayak gitu. Bisa dibilang hambar kayak, itu tadi ya kayak. Kayak kita kerja aja kan, when we love our job ya kan beda sama kita cuman kerja cuman buat rutinitas kan lain rasanya. Dan kamu juga nggak akan punya passion, kehubungan itu passionnya nggak ada. So apa yang mendrive kamu, apa yang memotivasi kamu untuk melakukan yang terbaik buat even diri kamu sendiri deh? Gak ada. Something, the biggest force that can actually motivate us is love. Whatever you see love. Ya misalnya sesuatu yang kamu senangi, hobi dan segala macam, kamu menyenangi sesuatu kan, kamu enggak, bahkan kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu senangi sampai kamu lupa waktu. Because you enjoy it. So how you can enjoy your relationship if you don't have love in this? Oke. Menarik sekali dari case-nya Kak Yunita sendiri ya, secara personal ya apalagi.
Iya. cerita gimana istilahnya menentukan decision itu tadi ya, karena banyak orang Ya. yang ini nih Kak, banyak orang yang bingung ketika dia harus menentukan, aduh gimana ya nanti ketika aku nggak sama dia lagi, gitu. Kayak seolah-olah permasalahan itu begitu luar biasa menyedihkan atau luar biasa nggak enak, padahal sebenarnya cuma di pikiran aja. Dan ketika mungkin kita mengalami rasa bosan atau rasa hambar itu tadi, kalau misalnya kita istilahnya nggak mengobrol dengan diri sendiri dan juga ngobrol sama pasangan, itu juga gimana sih, penting banget kan ya ketika kita mengalami rasa bosan atau itu. Bosan itu Nah, kalau sebenarnya misalnya kenapa sih seperti orang itu bosan? gimana? Bosan itu bisa berbagai macam aspek ya. Bisa dari sex life, bisa dari komunikasi yang tidak lancar, yang aku bilang tadi masalah. For me, what is intimacy for me? Aku cuman duduk di balkon with let's say with my boyfriend in the balcony, and kita cuman having like afternoon tea. Buat aku that's intimacy. We talk about what we like, we talk about what we want. That's intimacy loh. Ya kan, misalnya cuman aku dengerin apa yang dia lagi senengin. Dia lagi seneng sama satu subjek, dia cerita. Orang kan kalau lagi seneng sama satu subjek kan kayaknya passionate banget ya nyeritain sesuatu gitu. Itu mulu gitu. Itu aja buat aku Kak. If I love that person, dia cerita gitu aja buat aku menyenangkan loh. I can see kayak sparkling dari diri dia, kan bener gak? Orang yang cerita tentang sesuatu yang dia sukai kan pasti sparkling dong. And I enjoy that moment gitu. That's for me intimacy. That's closeness. Closeness itu bukan harus dengan physical touch loh. Nggak harus loh. When you become yourself, when you can talk to your partner about sometimes silly things and you just laugh together, that's intimacy. You communicate yourself. Sometimes juga mungkin nggak verbally. Sometimes we just go in silence. Kita lagi nonton Netflix misalnya, terus kita nonton berdua, kita order take away. That's intimacy. Nggak usah susah-susah jauh-jauh carinya. Bener. Jadi emang balik lagi ya ke diri sendiri dan juga kembali lagi ke pasangan juga, gimana kita bisa memahami itu tadi ya, bahasa istilahnya bisa ke love language-nya juga ya nih ya. Betul. Kita harus tahu juga love language dia apa. Gitu. Betul. Dan kebanyakan laki-laki itu love language-nya itu biasanya quality time sama acts of service. Itu umum banget di cowok tuh. Bukan berarti semua laki-laki seperti itu ya, tapi itu umum banget. Quality time buat laki itu umum banget. Dan kayak misalnya contoh, ada waktu itu satu klienku bilang ya, aku nanya sama dia, kamu mau punya relationship buat apa? Aku tanya sampai sedetail itu sih. Kamu mau punya relationship buat apa? Dia bilang ya untuk sharing diriku, untuk yang ngertiin diriku. Kalau dia lagi nggak bisa ngertiin kamu, terus kamu mau gimana? Lo kan ada waktu-waktunya kita nggak bisa ngertiin pasangan kita kan? And that's okay loh. Bener. Kalau misalnya dia sendiri lagi punya masalah, dia lagi nggak bisa dengerin kamu, where you have to do? Aku tanya gitu. Nah, kalau kamu belum bisa dapat jawaban ini, cari dulu jawabannya. Karena explore diri sendiri kembali ya. Explore diri sendiri. Kak. Betul. Karena nggak setiap saat kamu pingin ngobrol sama pasanganmu. Misalnya contoh gini, aku tuh pengennya berbagi. Aku tanya, berbagi konteks di kamu tuh seperti apa? Konteksnya kamu berbagi itu kayak gimana? Ya aku mau cerita tentang ini. Pasanganmu itu bukan tong sampah loh. Bener. Jadi masalah-masalah kamu di kantor harus kamu ceritain semuanya ke dia. Kamu lagi kesel, pasanganmu ketemu sampah loh. Iya. Ya ibaratnya seperti shallow banget, bukan shallow sih, lebih ke ini. Agak shallow memang sebenarnya, jujur. Betul. Saya nggak terlalu harsh lah ya ini Kak di sini. Harus truth juga sih, kita karena harus ngomong apa adanya. Emang itu shallow, betul. Bener. Kita berpasangan itu kan untuk sharing hidup, bukan untuk sharing kesusahan. Memang masalah itu ada di dalam situ.
iya. Tapi kalau terus menerus pasanganmu kamu omongin tentang masalah-masalah kamu, itu kan energinya negatif ya. Iya. Ya orang pasti kena energi negatif terus dong. Benar, gitu loh. Dan makanya aku sering bilang gini, that's what friends are for. Obrolin kayak misalnya cewek, ya sometimes you have to go out, girls out gitu loh. Jadi jangan karena punya pasangan kamu berduaan mulu, itu nggak sehat. Gitu loh. Dan laki-laki itu hormonnya testosteron, dan testosteron itu bicara tentang freedom. Sedangkan estrogen, perempuan lebih tinggi di estrogen itu bicara tentang bonding. Makanya perempuan itu lebih happy saat dia terus berdekatan karena bonding, naikin estrogennya terus. Sedangkan laki sebaliknya. Begitu estrogennya terlalu tinggi, testosteronnya turun, itu stres buat cowok. Oke. That's why you need to give your man space to breathe. Benar. Kadang juga ini ya, ketika ada waktunya cowok di hobinya, kemudian di fokus di kerjaan dan segala macam. Cowok ngotak-ngatik hobinya ya, itu testosteronnya naik loh. Betul. Iya, benar. Testimoni sebagai cowok nih, Kak. Betul, dan pada saat testosteron cowok itu tinggi, disitulah dia baru bisa giving you something that he wants loh, karena dia lagi butuh estrogen. Untuk sebagai penyeimbang dia kan? Itu dua hormon yang emang ini. Iya, ada kan di dalam diri kita. Reaksinya itu kayak berkebalikan gitu ya ketika betul. Makanya kita harus tahu kapan kita berikan, kapan kita harus kasih space, kita harus ngerti gitu loh. Paham? Jadi kalau hubungan yang seperti itu, kita kan bicara tentang law of polarity. Jadi ada energi maskulin, ada energi feminin gitu loh. Jadi kita harus tahu energi dan hubungan yang sehat itu karena energi feminin dan maskulinnya itu balance. You cannot expect your boyfriend kayak setiap kali melakukan yang sama. Itu meningkatkan estrogen dia akan stres. I see. Menarik banget nih. Mungkin yang dihubungkan dengan ketika bosan itu tadi ya, bisa jadi waktu me time-nya yang kurang, atau memang mungkin terlalu sering bersama di antara salah jeda satu waktu ya, pihak itu ya, di jeda waktu ini. Ibnu, dan mungkin iya. Nah, tadi kan gimana Hani? Ibnu udah nanya Hani sama Mbak Yunita nih. Kalau Ibnu sendiri sebagai laki-lakinya gimana? Dikasih space buat me time nggak tuh sama pasangannya? Atau mungkin kalau nggak yang sekarang, yang sebelumnya deh, yang terakhir. Gantian dong. Aku juga pengen tahu. Kalau pengalaman gimana gitu. Oke. Jadi mungkin bisa ini sharing sedikit dan juga nanya kali ya ke Kak Yunita. Nah, di hubungan yang sebelum ini tuh aku mencoba untuk acceptance nih, mencoba untuk acceptance dan mencoba untuk benar-benar dalam tanda kutip memahami sekali pasanganku pada saat itu gitu. Jadi dia orang yang jauh lebih muda, dan istilahnya ketika ngobrol dan juga ketika berhubungan dengan orang yang lebih muda sih, aku dulu mikirnya aku harus benar-benar ada nih untuk dia ketika dia sedang butuh dan segala macam. Dan kebetulan memang bahasa cintanya dia act of service kayak gitu. Dan kalau aku ya itu tadi benar, quality time. Jadinya aku benar-benar mencoba untuk sacrifice bagian waktuku. Dan aku nggak ngomong sacrifice ya, kayak ya udahlah aku ini untuk pasanganku kok. Ini aku nggak menganggap bahwa yang aku lakukan ini sebagai bentuk sacrifice, tapi sebagai bentuk ini loh, aku memberikan kamu perasaan atau memberikan cinta gitu. Nah, tapi kalau mau jujur, ada nggak rasa keterpaksaan walaupun sedikit? Kalau keterpaksaan sih mungkin karena ini ya, nggak mau ribut. dia marah.
Bisa Ah, jadi kayak gitu sih. Nah, ah, dulu tuh posisinya tuh dia kayak yang selalu uring-uringan gitu sih Kak. Jadi kayak hmm, oke lah, di hubunganku yang sebelum yang ini aku hmm, menjadi orang yang sangat dominan gitu. Jadi orang yang sangat hmm, dominan dan mungkin bisa dibilang uh, egois lah katakanlah. hmm, Tapi hubungannya berjalan 7 tahun hmm, dan tapi kandas juga sih ujung-ujungnya. Nah, karena aku belajar dari masa lalu kayak gitu. Aku ya, merefleksikan diriku, oke, ternyata di masa lalu aku tuh orang yang sangat dominan. Aku hmm, maunya ini ya harus diturutin gitu. hmm, Nah, di hubungan yang kemarin ini, aku mencoba untuk cooling down, di mana hmm, oke lah, aku akan mencoba memberikan uh, yang terbaik gitu. Mencoba untuk hmm, act of service-nya aku turutin kayak gitu. Ketika dia butuh aku di situ untuk ngebantuin ngerjain tugas, ngebantuin dia uh, dia kan ada usaha gitu kan, ngebantuin dia hmm, nyari supplier atau even hmm, ngebantuin dia jualan kayak gitu. Itu aku hmm, bener-bener oke lah. Aku hmm. harus melakukan hal ini karena ya untuk for her kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurut Kak Yunita sendiri tuh gimana tuh? Udah nggak Karena aku balance sebenarnya. melakukannya, udah nggak balance. Udah nggak balance sebetulnya karena balik lagi akhirnya kamu jatuhnya melakukan itu bukan karena keinginan, benar-benar keinginan, bukan karena out of love gitu loh, tapi kamu melakukan itu ya cuma supaya karena nggak berantem, supaya karena dia nggak uring-uringan, jadi ada reasonnya ini yang bikin gak sehat. Nah ini yang mungkin kalau klien-klienku udah terbiasa denger aku ngomong gini ya, aku selalu bilang gini, great relationship is effortless. Dulu aku nggak percaya itu loh, zaman dulu ya. Aku percaya great relationship needs a great work. Itu yang banyak banget kita mungkin baca quote ya. But actually, great relationship is effortless. Kenapa bisa effortless? Karena the great work itu sebenarnya should be individually. Once you know, kayak misalnya contoh sebagai perempuan nih misalnya. Si perempuan ini dia mencintai dirinya, dia mencintai kehidupannya, dia punya passion, dia punya dreams that si pursue ya. Dia nggak akan clingy dan dia akan let her boyfriend to come to her because he wants to see her, because he misses her, because he misses her. Saat seorang laki-laki dia lagi kangen sama perempuannya, dia lagi merasa pingin banget intimate, nggak usah disuruh juga datang sendiri, nyosor sendiri kok. Benar apa enggak? Benar, ini benar. Berarti. Ini benar. Jadi ya just do your, ibaratnya gini juga salah satunya. Kita nggak usah ngomongin gender. Aku aja perempuan, aku ngelihat laki yang dia punya passion sama apa yang dia suka, dia punya pandangan ke hidupnya dia terus upgrade dirinya dia punya growth mindset, it's very sexy. Right? It's very attractive loh. Someone like that. So why you want to settle for less? That's my question. Right? Someone who love themselves enough, they don't want to settle for less loh. Kalau kita bicara terbaik kan, terbaik di mata orang kan beda-beda ya. Tapi yakinkah kamu itu yang terbaik buat kamu? Jujur sama diri sendiri, that's the key. Benar kan? Ya kan? Nah, pada saat si lelaki udah punya waktunya sendiri, dia sudah sudah testosteronnya sudah naik, dia udah banyak banget cinta yang harus dia berikan tuh. Di situ si lakinya datang ke si perempuannya tanpa perempuannya minta apapun, lakinya yang nawarin, kamu mau ini nggak, kamu mau itu. Iya. Iya kan? Because he has so much love to give, to protect, to provide. A man needs that. Jadi nggak perlu yang kamu kok nggak pernah ada waktu sih buat aku bla 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 segala macam gitu ya. If you need to ask for time, meaning your relationship is unhealthy. That's it. Nah, Nu, boleh dong gue sedikit aja minta nih 2 menit buat
Silakan Hani. Ke Mbak Yunita. Tadi kan sebelumnya Mbak Yunita bilang ya, pertama itu mikirin nih, nanti mungkin anggaplah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau sampai kapan sih gue bisa tahan buat hidup sama dia, gitu kan. Ya apa ya, mau bareng dia gitu loh, menghabiskan waktu gue gitu kan. Nah, hal ini itu tuh udah beberapa tahun belakangan itu aku jadiin apa ya, kayak bisa dibilang dasar pada saat aku dekat sama laki-laki dan mulai sudah mengenal dia karakternya bagaimana, sifatnya, saat kita udah mulai dekat. Yang aku pikirin tuh agak kasar sih sebenarnya. Tapi gini, one day kalau ternyata aku udah tua banget nih, udah cuma di tempat tidur doang, ibaratnya gitu kan, udah tua banget, itu kan kita cuma menghabiskan waktu anggapannya baring di tempat tidur doang nih, duduk doang gitu di kursi. Dia bisa nggak sih jadi teman yang baik pada saat aku menghabiskan waktu-waktu terakhir aku? Contohnya nih, ternyata ada temanku yang punya pacar, anggapannya gerak dikit salah, cuman yang karena sayang I love you didiemin, gitu aja nggak jawab, terus berantem sampai berminggu-minggu. Karena gitu, itu ada Mbak gitu loh. Dan aku kayak memang ada banyak banget. Jadi kayak yang hal-hal itu misalnya terjadi gitu kan. Masih mending yang kayak gitu. Kok di FB kita nggak in relationship? Oh my god. Iya. Ini sih alasan yang receh-receh gitu kan. Nah, jadi aku berpikir bahwa misalnya aku udah kenal yang satu orang gitu kan. Aku berpikir bahwa pada saat aku misalnya selama ini pada saat bareng, pada saat aku lagi hatinya tidak merasa baik-baik saja, ternyata dia peka, terus ya dia bisa nanya misalnya kenapa, atau misalnya dia bisa menjadi pendengar yang cukup baik, kita saling bisa menjadi pendengar yang cukup baik gitu kan, saling mendengarkan dan bisa saling bertukar cerita, kemudian mungkin bisa ngelucu mungkin pasangannya gitu kan, anggapannya gitulah contohnya. Nah, aku ngerasa kayak sepertinya dia bukan orang yang tepat, dan itu pernah aku alamin sampai aku akhirnya hampir dilamar dan aku langsung putusin dia karena aku udah takut ini dia bukan orang ini gitu. Tapi tadi yang di akhir Mbak Yunita bilang bahwa sebenarnya great relationship itu yang effortless. Nah, ini baru banget sih, aku juga nggak bisa bilang kalau ini ternyata he is the one, aku nggak bisa bilang ini karena ini baru banget. Tapi dari awal deket sampai sekarang itu effortless, dan berbanding terbalik sama hubungan sebelumnya itu yang aku harus ngejar-ngejar buat sampai aku alarm jam 11 malam, ini jam 11 malam dia udah selesai kerja nih, bisa aku telepon atau video call nggak diangkat, mesti bilang sibuk kerja, udah gitu doang, dan seharian nggak ada kabar. Berbanding dan juga dia nggak mau nganter karena alasannya jauh, jadi setiap kali habis jalan bareng itu aku yang nyamperin, terus kita jalan bareng, terus nanti akhirnya aku akan pulang sendiri juga dengan biaya sendiri juga, dan itu cukup jauh jaraknya. Berbeda yang terbalik dengan yang sekarang itu ya tanpa diminta dia chat, tanpa diminta dia telepon gitu, tanpa harus ngemis ketemu, dia ngajak ketemu gitu loh. Ya buat menghabiskan waktu bareng, buat atau tiba-tiba dijemput segala macam kayak gitu. Maksudnya iya, yang awalnya aku mikir kayak kok lu mau effort banget sih, dan dia menjawabnya bahwa gue nggak ngerasa effort ngelakuin ini, gue bisa jemput lo, gue telepon lo, gue WhatsApp lo, atau gue video call lo, itu bukan effort buat dia. Sedangkan menurut aku yang norak ini adalah wah lu effort banget ya gitu satu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya aku memberikan dia space untuk dia me time, dia ngegame tidak diganggu, dia nonton juga nggak diganggu, dan aku me time, aku nonton juga nggak terganggu. Jadi kita berdua sama-sama menghargai waktu untuk kita menyenangkan diri sendiri gitu, nggak pernah mengganggu apapun. Jadi saat kita berpacaran itu kita menambah kebahagiaan aja menurut aku, tapi tidak merubah apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Setiap hari dia pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur main game gitu. Apakah dia berubah sejak dia pacaran dengan aku? Enggak. Itu kan ya gitu. Atau dia mau nonton gitu, tiba-tiba mau nyelesain film ini malam ini gitu kan, dari jam 7, ya udah dari jam 7 gitu. Tapi kadang ya mungkin karena lagi bucin-bucinnya, nggak tahu akan sampai berapa lama, dan semoga lama. Itu kadang dia main game juga sambil video call gitu loh, tanpa harus mengemis gitu. Jadi kayak ngerasa oke, ternyata ini berarti bisa dibilang great relationship walaupun masih baru.
Terus dan kita kayak ya itu sih, nggak ada yang perlu nggak perlu melakukan sesuatu yang kita tidak mau atau terpaksa cuman karena dia doang. Dan juga ya gitu, kita nggak melakukan sesuatu yang karena terpaksa doang, karena dia gitu, tapi ya karena kita selalu mengkomunikasikan apa yang kita mau dan kita butuhkan. Jadi semuanya clear di awal gitu dan tidak merubah apapun. Oke, great relationship atau tidak sebenarnya nobody can tell except yourself. If you think it is a great relationship, that relationship serve your growth. That relationship makes you at peace. That's a great relationship. It's only you can tell. Oke. Dan apakah itu bukan great relationship? Itu juga diri kita sendiri yang harus bisa ngomongin. Benar. Iya. Kita yang menentukan apakah ini ya great, udah termasuk great relationship, apakah tidak? Ya. Sebetulnya itu kan kita bicara cuman sekedar ya omongan ya, bahasa aja gitu. Ya kitanya nyaman nggak? Jadi kita nggak usah mikir bahwa harus ada detailnya, harus gue punya great relationship. When you have a real great relationship, you can feel it. Buat dirimu sendiri aja udah more than enough. Yeah. You don't need to show it to the world that you have a great relationship. You know that you have one. That's enough. Oke. Baik, silakan Ibnu, saya sedang merenung. Good. Yang penting balik lagi ke itu tadi ya, harus jujur dengan diri sendiri, jujur sama perasaan sendiri, dan jangan memaksakan. Sebenarnya nggak bisa bahkan aku bisa bilang 100%. Tuh? Relationship itu 100% itu mulai dari seberapa kita punya hubungan baik dengan diri sendiri. Itu yang akan dictate our relationship. 100%. Semuanya dari kita. Ibaratnya gini, kita bayangkan ada segitiga sama kaki ya. Dan di kaki dua itu adalah kita dan pasangan yang menjalani. So the relationship actually is only an outcome. Jadi kalau kakinya dua sehat, stabil, relationshipnya pasti akan sehat ya. Relationship itu sehat atau tidak sehat tergantung yang jalani. Yang jalan ini udah sehat belum? Kalau belum, ya wajar kalau dia goyang kan, karena kakinya nggak stable. Betul banget. Ini sangat amat terus sekali. Jadi mungkin di ini lagi sih Kak ya. Jadi kembali lagi merefleksikan diri juga gimana ketika kita masih belum bisa selesai terhadap diri kita sendiri. Kita masih mencari ABCD, tapi kita pasti kan ada ruang atau tangki cinta kita di mana. Aduh, kok orang lain jomblo nih. Kok orang lain jomblo. Kok kita jomblo, orang lain udah mesra dengan yang lain dan segala macam. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk ya udahlah aku nggak mau jomblo, itu kayak mengambil keputusan berdasarkan fear tadi ya, seperti yang dikatakan di awal. Dan padahal kitanya sendiri masih belum komplit nih yang ABCD. Betul. Gitu. Sehingga, betul. Intinya sih sebenarnya gini saat kita tidak mampu bisa bahagia saat kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa bahagia dalam sebuah hubungan. Itu nggak bisa diotak-atik loh. Udah rumus ya. Udah rumus. Iya, I see. Nah, karena banyak orang yang untuk ngisi void ke dalam dirinya kan ya, dalam hubungan itu mereka mencari sesuatu yang mereka nggak bisa feeling sendiri. Ngisi void. Benar. Karena balik lagi dia sendiri belum bisa ngedefine apa sih yang dia butuhkan juga ya. Itu benar-benar ngaruh banget ketika memandang pasangan kita. Betul. Saat kita lebih tahu apa yang kita cari, kan otomatis kita mencari apa yang kita mau dong ya, benar nggak? Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang long term relationship, kalau aku selalu ngomong sama klien tuh gini, nggak usah mikir jauh-jauh. Dia yang sekarang realita dia begini, lo bisa terima nggak? Kalau dia berubah jadi lebih baik ya bonus buat lo. Tapi kalau enggak, lo nggak akan misu-misu kan? Bisa nggak terima?
Masalah dia mau berubah apa enggak, masalahnya it's not in your control. But you can inspire your men or you can inspire your women. But kalau kita bicara inspire itu kan harus ada bukti nyata dong. Baru kita bisa inspiring orang kan. So do the best for yourself, your own personal growth. Kamu akan bisa menginspirasi pasanganmu. If he or she really loves you, dia akan merasakan energimu berubah. Either dia adjust atau itu pecah. Udah. Alright. Sangat insightful banget dari yang terakhir tadi disampaikan, bahwa dimana kalau misalnya kita belum bisa growth, belum bisa nge-inspire diri kita sendiri, maka kayak say goodbye aja lah ya di relationship yang dimana kita bisa ngedrive pasangan kita, atau bahkan kayak kita mengekspektasi orang lain untuk aku mau pasanganku seperti ini gitu, sedangkan diri kita sendiri masih belum di fase satisfied kayak gitu, kayak paling ya untuk singkatnya. Oke, thank you banget Kak Yunita. Udah 1 jam Nggak kerasa ya? 12 menit, nggak kerasa banget. Aduh, oke, mungkin ini deh satu kalimat penutup dari Kak Yunita dan Kak Hani. Silakan Kak Yunita. Kalau dari aku sih sebenarnya conscious relationship start from personal consciousness. Jadi make yourself conscious. You can inspire everyone around you to be conscious juga if they want to. So kamu nggak perlu lagi komplain because you know what you want and you just vibrating to the energy as the similar energy as yours. Itu aja. Oke, thank you banget Kak Yunita. Conscious relationship berasal dari consciousness diri sendiri juga ya, berarti. Oke. Hanita nih, 1 kalimat terakhir nih Han. 1 kalimat terakhir ya. Bingung sih sebenarnya, tapi entah kenapa aku kayaknya ngerasa yang perlu untuk menutup ini adalah hargai kejujuran deh. Itu hargai kejujuran. Iya, karena jujur dengan diri sendiri, jujur dengan kemauan kamu, jujur dengan kemauan pasangan kamu, jujur menerima kejujuran pasangan kamu, itu tuh juga perlu untuk membangun relationship yang baik yang pernah aku jalani gitu. Tapi ini tidak memaksa karena kembali lagi kepada orang lain, tapi ya kalau menurut aku begitu. Oke, thank you banget Kak Hani atas sharing dan juga kalimat penutupnya. Nah, kalau misalnya dari aku, cara refresh hubungan yang sudah lama maupun yang sebentar, bahwa kita harus memahami dulu nih. Kita harus memahami diri sendiri, kita harus complete dengan ourselves, dan juga jangan lupa untuk memberikan waktu, memberikan space juga untuk pasangan kita agar sama-sama bisa meningkatkan lah ya, testosteron atau estrogen satu sama lain, sehingga ketika waktunya bertemu kembali, rasa sparks itu akan bisa kembali muncul seperti waktu di awal-awal menjalin hubungan. Mungkin itu saja dari saya. Ada titipan juga kalimat dari teman saya, itu Mas Devon. Ini with great relationship comes with great responsibility gitu katanya. Oke, thank you banget buat sharing-sharingnya dan waktunya Kak Yunita. Thank you juga Kak Hani, thank you juga buat teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Yunita juga ya, @coach_Yunita. Dan kalau mau sharing-sharing atau konsultasi juga bisa langsung DM ke Instagramnya ya Kak Yunita, bisa langsung DM langsung. Dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai jumpa di sesi Clubhouse berikutnya. Selamat malam. Thank you Kak Yunita dan Dadah.